Baik Bapak, Ibu, Pastor dan para barangkali ada adik-adik yang bergabung pada pertemuan pada malam hari ini di APP yang kedua. Saya lihat ada beberapa adik-adik ya. Baik, di APP yang kedua dengan tema persaudaraan dalam masyarakat. Sungguh menjadi suatu kebanggaan untuk kebahagiaan kita semua warga wilayah Medang, Pesona, di mana hari ini kita berkumpul secara virtual bersama-sama dalam satu kesempatan yang luar biasa ini. Dan lebih luar biasa bahwa hadir di tengah kita Pastor Eko Wahyu WC, yang dimana beliau menjadi pembimbing di wilayah kita Medang, Pesona. Selamat datang di ruang virtual Zoom meeting pada malam hari ini. Kesempatan malam ini kita bisa ber-APP bersama, yang dimana biasanya dilaksanakan di setiap lingkungan, namun kita bisa laksanakan ini dalam lingkup wilayah Medang dan Pesona. Nah, untuk persiapannya memang tidak apa-apa supaya nanti kita tetap berjalan sesuai rencana, barangkali nanti dalam prosesnya juga akan bertambah. Baik, Bapak Pastor dan Bapak Ibu sekalian, di mana pada kurang lebih barangkali 60 atau mungkin 90 menit ke depan kita akan berproses dalam APP yang kedua dengan topik atau tema persaudaraan dalam masyarakat. Sekiranya supaya kita tidak berpanjang lebar, tidak mengurangi waktu Bapak Ibu sekalian malam Senin untuk persiapan bertugas besok, barangkali sudah siap-siap, maka kita akan segera mulai. Dimana sebelum kita mulai, kita akan ada sambutan dari Bapak Ketua atau Koordinator Wilayah Pak Agus Pujanto. Kepada waktu dan kesempatannya, Pak Agus Pujanto, mau dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Halo, tes Pak. Kedengeran Pak? Sip, mantap suaranya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pastor Pendamping Wilayah Medang, Romo Eko. Terima kasih Bu Retno dari tim KKS yang memfasilitasi kita pada malam hari ini untuk refleksi pertemuan refleksi agung ya tahun 2021. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian umat wilayah Medang yang telah berkenan untuk bergabung dalam pertemuan pada malam hari ini, meskipun kita secara online, tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk untuk berefleksi bersama-sama dengan pastor pendamping kita. Dalam refleksi kita, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, 1 tahun yang lalu, tepatnya Februari 2020, sebelum pandemi virus corona ini berlangsung, kita mengadakan kunjungan ke Lapas Pemuda. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ikut terlibat di sana, dan itu terakhir kali kita berkumpul dalam lingkup satu wilayah. Kemudian bulan September kita juga berjumpa lagi dengan pastor pendamping kita Romo Eko, yaitu dalam waktu perjumpaan kita dengan beliau bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September. Dan pada malam hari ini kita diajak kembali bergabung, meskipun secara online sekali lagi, kita merefleksikan dalam rangka persiapan Paskah tahun 2021. Seharusnya tahun ini wilayah Medang menjadi panitia Paskah. Tetapi antara puji syukur kepada Tuhan atau tidak, karena dampak pandemi ini, kita wilayah Medang bertugas hanya sebagai supporting, karena tugas utamanya adalah petugas gugus pandemi, gugus COVID-19 paroki. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita diajak merenungkan dengan tema persaudaraan dalam masyarakat. Saya garis bawahi bahwa masyarakat ini mungkin secara khusus adalah wilayah Medang. Mungkin secara spesifik lagi
persaudaraan dalam masyarakat lingkungan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya bukan tipe orang yang mudah bergaul. Artinya ada beberapa teman seperti Pak Erik misalnya, itu kita lihat kan bisa bergaul ke sana kemari dengan berbeda latar belakang, sepertinya mudah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya juga mempunyai pandangan secara pribadi bahwa saya mempunyai pandangan inklusivitas. Artinya apa? Artinya bahwa saya secara pribadi mempunyai pandangan kita tidak boleh eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Meskipun saya bertentangan bahwa saya tidak mudah bergaul, tetapi saya berusaha untuk tidak eksklusif. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak mempunyai pandangan inklusif bahwa gereja kita, kelompok kita bukan satu-satunya kelompok yang terbaik. Kelompok kita adalah terutama umat lingkungan wilayah Medang, paroki Curug ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya kepada siapapun juga dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, mari kita membuka hati dan pikiran kita, membuka wawasan kita bersama dengan Romo pendamping kita, Romo Eko, untuk belajar bagaimana kita bisa mengasihi, terlibat, dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Denis Siregar bilang bahwa dia bukan buzzer tertentu, dia adalah buzzer NKRI. Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian menjadi buzzer 100% Katolik, juga 100% sebagai warga negara Indonesia. Saya pikir, mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih. Demikian Pak Kris. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Pak Agus Bujantoro. Untuk selanjutnya kita mulai berproses untuk acara APP malam hari ini yang akan dimulai dengan lagu pembukaan. Untuk para petugas untuk bisa menyiapkan diri, dimulai dengan pembukaan oleh Ibu Maria. Pembukaan lagu, silakan Ibu. Ibu Maria. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan buka dengan lagu Mars Tahun. Oh ya, selamat malam Romo Eko juga. Kita akan buka dengan lagu Mars Tahun Refleksi dari PDF APP yang sudah dibagikan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu Maria sudah membuka dengan lagu. Untuk selanjutnya ibadat untuk Pak Joko, dipersilakan. Baik, selamat malam Romo dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai dengan ibadat pembukaan. Kita membuat tanda kemenangan Kristus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita disadarkan sebagai makhluk sosial. Kita selalu berjumpa dengan sesama kita dimanapun kita berada. Baik ketika kita di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Selalu ada orang lain yang bisa kita sapa sebagai saudara kita. Kita ingat kembali sekitar 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan atau konflik dihindari dan kesederhanaan yang rendah hati dan persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Dilandasi oleh semangat yang sama, kita ingat kembali Paus Fransiskus menulis, saya Paus Fransiskus merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayeb yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Mari, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama di pertemuan APP yang kedua ini, kita merefleksikan hidup beriman kita di tengah masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Semoga di masa tobat ini kita dapat menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Kitab Suci, orang Samaria yang murah hati, dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus adalah, "Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali, ya kita bertemu kembali secara virtual dengan umat Medang. Memang pandemi ini membuat saya baru sekali pergi ke Medang. Waktu itu karena ada yang meninggal ya umat Medang. Lalu saya kagum karena walaupun pandemi sampai membuat misanya ke belakang. Bahkan saya waktu masuk di situ saya lihat ada orang yang memakai sarung, peci, semua mempersilakan untuk masuk. Dan kita pun memakai pelataran mereka. Saya dari pengalaman itu saja saya sudah bisa melihat, oh syukur kepada Tuhan. Rupanya orang Katolik di Medang ini lumayan menyatu, gitu ya. Saya mengatakan lumayan, saya nggak berani berkata menyatu, gitu ya. Kan baru sekali dari kelihatan sejenak saja. Lumayan menyatu dengan seluruh masyarakat setempat. Maka kalau pertemuan atau retret umat pada minggu kedua masa Prapaskah ini, kita berbicara tentang persaudaraan dalam masyarakat. Tadi Pak Agus bagus membuka dengan berkata dengan kata-kata tidak eksklusif tetapi inklusif. Ya. Kalau eksklusif itu berarti mengecualikan yang lain. Nggak boleh. Kamu keluar. Kalau inklusif itu justru merangkul. Gereja Katolik adalah gereja yang dalam perjalanan, berkembang. Ajarannya pun berkembang. Memang ada hal-hal tertentu yang tidak pernah bisa dirubah di dalam gereja. Contohnya, perkawinan yang berbeda jenis selalu adalah perkawinan yang sah dan sakramen. Gereja kapanpun tidak akan pernah menerima perkawinan sesama jenis. Walaupun gereja punya aturan seperti itu, gereja tidak pernah menolak orang-orang yang punya tendensi homo, yang punya tendensi lesbi. Paus berkata, mereka pun anak-anak Tuhan. Mereka dirangkul oleh gereja. Bahkan Paus mengatakan, engkau ini adalah anak Allah. Allah mengasihi engkau. Maka waktu mereka tanya, kalau Allah mengasihi kami, maka apa yang harus kami lakukan supaya kami hidup benar? Bapak Paus berkata,
Kalau engkau punya tendensi lesbi atau kau punya homo, maka jangan salurkan hasrat seksual kamu seenaknya saja. Cobalah untuk hidup bertarak. Bertarak itu apa? Menjaga diri. Artinya, Bapak Paulus berkata bahwa sensualitas itu adalah sebagian dari kehidupan kita yang bisa kita tahan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menarik dari seorang pemimpin gereja yang tidak menyalah-nyalahkan. Bahkan Bapak Paulus pun minta maaf kepada agama-agama lain. Karena apa? Karena dulu gereja Katolik pernah berkata, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dulu gereja Katolik pernah punya ajaran seperti itu. Tetapi akhirnya ajaran itu diperbaharui. Maka kita tadi melihat bagaimana Injil yang sebetulnya Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 ini adalah Injil jagoan. Lukas sering dikenal sebagai Injil belas kasih. Jadi kalau mau melihat belas kasih itu di Injil Lukas banyak sekali. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan banyak. Yang paling bagus di sini, Yesus begitu menggambarkan bahwa kebaikan itu tidak tergantung dari jabatan, tidak tergantung dari kesucian, tidak. Kebaikan itu tergantung dari hati orang itu. Karena jabatan, kesucian belum tentu mengubah hati seseorang. Jangan jangan saya meraih kesucian, saya puasa, saya rajin berderma, supaya apa? Supaya dilihat sebagai sebuah prestasi. Tapi hatinya tidak berubah. Itu yang terjadi dengan ahli Taurat. Jangan-jangan saya pun punya status tinggi, tetapi saya tidak menunjukkan hati yang berbelas kasih. Itulah imam. Maka Yesus jelas sekali berbicara tentang siapakah sesama. Yesus langsung cerita hal yang sangat aktual. Yaitu apa? Orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kita tahu dari Yerusalem ke Yeriko. Ingat, orang-orang Yahudi kalau mau mempersembahkan kurban harus ke Yerusalem karena di sana ada apa? Bait Allah. Di kota-kota kecil itu hanya ada sinagoga. Jadi orang ini bisa terjadi dari Yerusalem habis berdoa atau habis jualan karena Yerusalem ada pusat. Dan orang ini pulang dan di tengah jalan dirampok. Yang menyedihkan, orang ini ditinggalkan hampir mati. Jadi belum mati. Jadi dia tidak berdaya. Jadi itu berarti apa? Dia bisa mati kalau tidak ada yang menolong. Kita tahu Yesus berkata, imam turun. Dia melihat, dia lewat. Kenapa? Karena dalam hukum Taurat, orang itu tidak pernah boleh menyentuh jenazah. Kalau orang menyentuh jenazah itu berarti haram. Bahkan orang kena bayang-bayangan dari jenazah, menurut Taurat itu pun haram. Maka kenapa imam itu lewatnya dari jarak jauh supaya tidak haram. Dia baru pulang dari bait Allah. Supaya menjaga kesucian diri dia tidak mau melihat orang yang setengah mati itu. Demi kesucian dirinya sendiri. Lalu yang kedua, dikatakan di sana Yesus mengedepankan siapa? Orang Lewi. Anda tahu Lewi itu kalau di dalam suku Israel adalah suku yang diberi hak untuk mengurusi
pelayanan ibadat di situ. Dan apa yang terjadi? Dia pun melewati. Jadi tindakan-tindakan orang yang merasa dirinya adalah Halo, putus ya? ya, maaf Bapak Ibu kalau tiba-tiba putus, memang selalu ada serangan. Kalau saya sedang Zoom selalu ada serangan. Serangan tiba-tiba. Oke, silakan Pastor. Jadi ini adalah sebuah variasi break time gitu ya. Jadi diperlihatkan kenapa waktu saya berpikir, kenapa Yesus memakai sosok imam lalu Lewi. Bagus sekali. Yesus itu mau menyoroti jelas-jelas bahwa orang yang punya status dekat dengan Tuhan tidak otomatis hatinya mempunyai hati yang berbelas kasih. Maka beda dengan orang Samaria. Orang Samaria kita tahu adalah orang yang diasingkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria itu 50-50. Orang Samaria itu adalah orang yang campuran dari orang Yahudi kawin dengan bangsa lain. Jadi mereka hanya setengah-setengah tidak diakui. Bahkan mereka seringkali dilihat sebagai suku yang outsider tadi. Dieksklusifkan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi sangat terkenal eksklusivitasnya. Jadi orang Samaria itu ditolak oleh orang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Tanpa pikir panjang, orang Samaria ini melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menolong orang itu. Dia baluri, dia bawa ke tempat penginapan, dia beri uang, bahkan dia berkata, kalau kurang saya akan datang kembali. Ini keren. Kalau saya jadi orang Samaria itu, saya akan berkata kepada yang punya rumah, kalau kurang tagih aja sama dia, gitu ya. Masa gue harus tanggung jawab lagi? Saya udah ngasih, gitu ya. Itu lihat. Ini lihat, Yesus mau berbicara tentang totalitas sebuah pelayanan, totalitas sebuah pertolongan. Tidak setengah-setengah. Maka kita lihat ada 3 hal tentang belas kasih. Kalau kita mau mewujudkan belas kasih di tengah masyarakat, apa sih yang harus kita kedepankan terlebih dahulu? Pertama, bahwa untuk berbelas kasih, pertama-tama harus spontan. Spontan. Jadi spontan itu berarti apa? Tidak terlalu banyak pikir, gitu ya. Oh, jangan-jangan nanti kalau ditolong, dia nolak, dia nggak terima. Nah, itu. Jadi, berbelas kasih, tindakan pertolongan itu tidak perlu banyak pertingsing, gitu ya. Tidak perlu banyak kalkulasi. Nggak. Saya lihat apa yang dia butuhkan, saya langsung lakukan. Itu spontan. Gitu ya. Yang kedua, tindakan belas kasih itu sifatnya harus universal. Apa artinya universal? Saya tidak pernah memperhitungkan apakah orang itu pernah berbuat baik pada saya atau belum. Kalau saya berbuat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik pada saya, itu namanya hutang budi. Itu bukan belas kasih. Itu bayar hutang budi. Maka menyedihkan sekali di tempat kita itu, kalau kita membuat perkawinan, kita selalu menulis, ibu ini ngasih berapa di amplopnya. Oh, Mbah Parijan ini ngasih 1.000. Nanti kalau dia kondangan, saya juga ngasih 1.000. Oh, Bapak Painom hanya 20.000. Wah, tak beri 20.000 juga dia. Nggak akan lebih. Nah, ini dia. Ini dia. Ini orang yang punya belas kasih. Orang yang memperhitungkan apa kebaikan orang lain, lalu saya harus balas kebaikan itu. Enggak. Ajaran Yesus bukan seperti itu. Ajaran Yesus, bila engkau berpesta, undanglah orang-orang yang tidak bisa mengundang engkau.
yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Ini universal. Jadi kebaikan itu tidak pandang bulu, siapapun dia. Dan yang ketiga, sifat dari belas kasih adalah apa? Konkret, tindakan nyata. Konkret itu berarti apa? Sungguh menolong gitu ya. Saya pernah suatu saat di sebuah pasturan, tidak ada yang mengirim makanan. Lalu saya itu telepon seorang ibu, Bu, wah, kita siang hari ini sedang buat super mie, Bu. Loh, kenapa Romo buat super mie? Nggak ada yang ngirim makanan. Oh, ya sudah Romo. Saya doakan ya, semoga Romo sehat-sehat ya. Kurang ajar sekali kata saya tuh. Saya butuh makanan, ibu itu ngirim doa. Yang pengen doa ya aku insya toh ya gitu ya. Jadi lihat di sini, tolong jangan maaf ya, saya tidak ada maksud merendahkan namanya doa, tidak. Tetapi kita harus bisa membuka mata. Kalau orang itu membutuhkan memang rezeki, memang makan, dan saya sedang punya, sedang banyak, kenapa tidak ngasih nyoh? Kenapa tidak rela? Toh kalau kita kebanyakan pun membuat kita akan menjadi gendut, berlebihan. Kenapa tidak dibagikan? Kenapa kita tidak belajar lapar sedikit tidak apa-apa? Lapar sedikit tidak apa-apa. Biar orang lain juga ikut menikmati apa yang menjadi hak saya. Ini bagus, ini bagus. Jadi belas kasih itu membuat orang bisa menikmati apa yang menjadi hak saya. Memang Anda sudah bekerja keras, Anda dapat rezeki, Anda dapat gaji, itu hak keluarga Anda, benar sekali, betul sekali. Tapi kalau Anda sampai berani membagikan kepada saudara kita, itu adalah belas kasih. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak terlalu senang dalam retret umat banyak omong. Saya justru lebih senang banyak mendengar. Bahwa belas kasih dalam persaudaraan itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Maka saya akan sedikit memancing ide Bapak Ibu. Bahwa tindakan kasih itu bukan hal yang besar. Tindakan kasih itu tidak perlu pakai proposal. Tindakan kasih itu tidak perlu pakai standar operation gitu ya. SPO yang jelas, tidak. Tindakan kasih tidak seperti itu. Mari kita saksikan dari film kecil yang ingin saya tayangkan. Saya cek dulu ya, semoga audionya. Bentar, audio supaya keluar piye yo aku lali. Wingi ki. Buka di share screen, Pastor. Ini share screen-nya sudah dibuka, sudah keluar Bu share screen. Ada centang bawah, Ada Pastor. centang bawah sebelah kiri, share video. Sudah share video, cuma suara. Ini suara keluar nggak? Coba ya. Audionya. Share audio maksudnya. Ya, ini cek dulu. Keluar nggak audionya? Enggak. Silakan dicoba. Awang belum coba kok diundak-undak. Cek toh yo. Keluar. Suaranya? Keluar. Belum ada. Hah? Belum ada suara, Pastor. Belum ada, Pastor. Suaranya belum ada. Ge, boe, boe. Kemarin si Andreas ngomong di sebelah mana, aku lupa. Buka share screen, klik Share sound, sudah Bu. Share sound, udah. Oh. Ya, share sound yang paling bawah. Sambun, boe. Nah, ini sudah keluar. Nah, pinter Romo. Wes menang. A simple act of kindness saved me. A simple act of kindness brought me home.
If you could see, there was a soul inside of me. If not for the kindness of a friend, well, maybe now you couldn't tell, but I'd be just an empty shell. If not for the kindness of a friend. I know how dark a human heart can be out there. I was so far gone, I thought that no one ever could see me. I would be a lost and broken man if it weren't for the reaching of a hand. I'd be on that dark and lonely road. A simple act of kindness brought me home. It wasn't all that long ago I would have thrown away my soul if not for the kindness of a friend. Well, now and then I feel the sting of almost losing everything. If not for the kindness of a friend, yeah, yeah. I know how dark a human heart can be out there, but now I know compassion was the only thing that could free me. I would be a lost and broken man if it weren't for the reaching of a hand. Yeah. I'd be on the dark and lonely road. A simple act of kindness brought me home. And now I'm glad I'm here and that I'm free to pass along what someone gave to me. A simple act of kindness found me. A simple act of kindness saved me. Oke, Bapak Ibu. Film ini menyentuh saya. Film ini mengingatkan saya waktu saya SMP. SMP saya itu sekolah nggak pernah dapat uang saku. Nggak pernah. Saya kalau sekolah ya suruh bawa air minum sendiri. Kalau ada makanan ya dibawa, kalau nggak ada makanan ya ngemut gitu ya. Saya ngisuh dimut ya dimut gitu. Jadi saya hanya bawa botol minuman. Nggak ada saya dibekelin uang. Saya berangkat sekolah naik sepeda setiap hari. Dan kalau hari Jumat itu hari yang paling lelah karena olahraga. Dan saya kalau udah olahraga selesai, saya hanya minum air putih saja. Kalau habis ya tinggal tambahin di keran sekolah gitu. Dan teman-teman itu kalau udah habis olahraga lari semua ke kantin, ke tukang es sirup gitu ya.
Aduh, saya tuh cuma menelan air ludah saja. Saya punya sahabat waktu itu, waktu saya jalan, seperti biasa saya tidak mau melihat tukang es itu, saya takut tertarik. Kalau tertarik pun nggak punya uang, itu malah kesel. Lalu saya lewat, lalu tiba-tiba teman saya, namanya Chong Cheng Chun, saya masih ingat, Chong Cheng Chun. Lalu dia teriak, "Kok, sini, ngapain? Capek?" Iya. Oh, kata saya, "Kamu haus nggak?" "Haus." "Kamu mau ini nggak, sirup?" Gitu ya. "Mau, Cun," kata saya itu. Lalu dia minta gelas ke si emangnya yang kosong, dia bagi 2 es itu. Dan kita minum bersama. Waduh, seger banget. Itu kebaikan yang tidak pernah saya lupakan. Setelah saya jadi pastor, saya tinggal di rumah retret. Saya undang Chong Cheng Chun ke rumah retret. "Chun, kamu nginep di rumah retret saya," kata saya. "Wah, nanti bayar." "Nggak perlu. Kamu nginep setahun pun nggak perlu bayar," kata saya. Jadi, apa yang saya mau perlihatkan, belas kasih yang sungguh nyata tidak akan pernah mudah dilupakan. Selalu terbersit, selalu terngiang, selalu ada gaungnya gitu ya. Selalu membuat saya pun menjadi orang yang tidak tegaan ngelihat orang lain. Nah, sekarang silahkan saya lemparkan kepada Bapak Ibu yang mau sharing. Melihat film tadi, lalu kita membaca tentang ajaran Yesus, tentang belas kasih. Apa sih reaksi Anda? Apa tanggapan Anda? Apa perasaan Anda? Apakah yang Anda lihat, tonton, yang Anda dengar kitab suci tadi, memicu sesuatu di dalam hati Anda? Silahkan. Kalau tidak salah, tadi siapa ya Pak Dwi yang harus jadi moderatornya? Pak Erik ya? Pak Erik, silahkan. Ya, baik. Monggo Pak Erik. Baik, terima kasih Romo, Bapak, Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita lihat ibadat kita pada malam ini memang sedikit berbeda dengan mungkin ibadat pada umumnya, di mana kita memang membuka di sini untuk ada sharing-sharing dan pertanyaan meskipun waktunya sangat terbatas. Seperti tadi Romo sudah katakan juga, kalau boleh saya sedikit sampaikan bahwa menebar kasih itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, bahkan juga geografis, gitu ya. Tadi Pak Agus dari awal sudah katakan bahwa terkait dengan individualisme, mungkin kita tidak menjadi Silverman, tapi kita harus menjadi Spiderman, gitu. Spiderman itu untuk yang banyak, tapi Silverman itu biasanya musuhnya si Spiderman nih. Kalau kita suka nonton film-film ya anak-anak yang keren-keren itu ya, itu ada Silverman. Nah, dia tidak bisa dengan yang lain, tapi hanya dia sendiri. Nah, kita tidak menjadi itu, tapi kita menjadi Spiderman. Nah, makanya untuk malam ini, kamu tutup kameranya, kamu tutup. Malam ini kita buka mungkin untuk 2 pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu. Kita buka 2 pertama ya. Bisa raise hand atau bisa langsung untuk dibuka kameranya supaya kami bisa melihat nanti siapa kira-kira yang bisa mengisi dalam 2 season pertama ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Bisa saya ulang mungkin Pak Erik, apa pertanyaannya supaya Bapak Ibu kalau mau sharing? Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan Anda men-sharingkan apa yang Anda rasakan, mendengarkan kitab suci, membaca film tadi yang inspiratif, apa yang membuat ide apa, pencerahan apa ke dalam diri Anda, atau film ini memicu saya untuk melakukan sesuatu seperti apa untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita. Silahkan kalau Bapak Ibu yang mau sharing. Monggo.
Saya Pak Agus itu yang langsung. paling mudah adalah seperti yang disampaikan Romo. Kita berbuat sedikit salah, bukan salah, artinya tidak tertib dalam pandemi ya, terutama dalam pandemi. Berbuat tidak tertib, tapi efeknya bisa untuk orang lain, untuk orang banyak gitu. Tetapi kita menjaga diri kita dengan safety kita, itu kita juga berarti membantu menjaga orang banyak. Kurang lebih begitu ya, Roma ya? Ya. Itu salah satu kebaikan. Benar. Ya. Saya menjaga, menahan diri untuk menyelamatkan keluarga saya, bukan hanya diri saya sendiri. Benar, Pak. Benar. Tadi saya lihat Pak Agus katanya mengangkat tangan kalau Mas. Silakan Pak Agus. Oke, selamat malam. Saya cuma mancing aja Romo. Biasanya kalau nggak dipanjang itu pada nggak keluar. Kayak belut ya Pak. Iya. Romo, saya tadi lihat filmnya itu terkesan yang parkir Romo, karena itu sering terjadi di kita. Pada di lalu lintas yang padat, kadang-kadang dan emosi itu seringkali muncul gitu Romo. Apalagi dunia jalan itu kan siapa yang kuat yang menang ya kira-kira. Iya. Hukum rimba berjalan. Apalagi di jalan lalu lintas parkir itu ya siapa yang cepat, siapa yang menang. Biasanya gitu kan Romo. Nah, dengan melihat film tadi saya sebenarnya menyindir saya juga itu kadang-kadang gitu Romo. Nah, saya bertanya kepada Romo nih, tip apa ya Romo supaya bisa mengendalikan emosi yang kadang-kadang sebenarnya manusiawi, kita marah manusiawi, emosi manusiawi, kena panas, antri, macet gitu Romo. Tapi melihat Bapak tadi itu bisa merelakan, oh ibu-ibu itu parkir duluan, padahal dia datang lebih dulu Romo. Ya kan, artinya budaya antri, kenapa dia datang belakangan adalah ngerobot kesannya gitu. Boleh kasih tahu Romo, tip apa yang tip-tip lah yang praktis yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi kenapa orang laki-laki itu sampai bisa mendahulukan si ibu tadi? Orang laki-laki tadi tahu apa yang ada di dalam pergumulan hati ibu itu. Dia kan masih sendirian tenang. Sedangkan si ibu itu kan masih dengan anak-anaknya yang ribut, lempar ini, lempar itu, yang gaduh di mobilnya gitu. Sehingga harus secara cepat berhenti. Jadi kita bisa punya prinsip mendahulukan orang lain pada saat kita mempunyai hati peka yang penuh pengertian. Kita bisa mengerti kenapa dia seperti itu. Jadi kalau kita punya pemikiran bagaimana kalau saya jadi dia. Kalau dalam bahasa Inggris itu menarik, to put yourself on other shoe gitu ya. Untuk meletakkan saya di dalam diri dia. Jadi saya bisa mengerti apa yang ada di dalam batin dia sehingga dia begitu tergesa-gesa. Oh ya sudah, silakan. Gitu. Jadi di situ prinsip yang pertama, pada saat kita bisa mengalah walaupun itu hak kita, walaupun itu adalah jatah kita, tapi pada saat saya melihat orang ini lebih membutuhkan, orang ini lebih perlu didahulukan, saya akhirnya bisa melakukan itu dengan sukacita. Gitu. Jadi di situ kita harus punya hati yang penuh pengertian pada orang lain. Apa yang sedang terjadi dalam diri orang lain. Semoga menjawab Pak Agus. Oke, terutama untuk keluarga kita ya Romo. Kadang-kadang kita ikut lebih egois daripada pasangan kita atau anak-anak kita itu. Betul. Ya. Itu baik. Ada yang lain Bapak? Mumpung Romo Eko ada di tengah-tengah kita. Nanti nyesal loh, Bapak Ibu. Ini jamnya mahal loh ya, jangan disia-siakan loh ini. Betul. Yang selfie dia Romo jangan. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak. Siapa ini? Pak Robert. Pak Robert, silakan Pak. Oh, halo. Pak Robert Sembiring, Horas, Amang. Menjua-jua Romo, selamat malam. Oh, menjua-jua.
Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Romo mengenai ciri daripada kasih, spontanitas, konkret, dan universal. Saya survivor COVID-19 baru beberapa hari. Nah, apakah mungkin bisa ditambah ciri dari kasih itu senasib, merasa senasib dan sependeritaan penanggungan? Karena diri saya sendiri ya, saya lebih merasa berempati ke orang yang nasibnya itu sama dengan saya. Sudah pernah, jadi kami sudah pernah mengalami hal yang sama, derita yang sama, maka akan lebih timbul belas kasih. Mohon pencerahan dari Romo. Itu saja Romo, terima kasih. Selamat malam. Bujur malah. Terima kasih Pak Robert Sembiring, benar sekali. Jadi kalau orang pernah mengalami penderitaan, maka rasa empatinya pun akan mudah nyambung. Karena saya sudah merasakan itu. Jadi benar. Jadi memang tindakan belas kasih, tadi di samping spontan, universal, dan kasih itu real, konkret, tapi juga memang orang itu harus pernah merasakan pengalaman sakitnya gitu ya. Saya bisa menyadari itu Pak, saya juga kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang begitu, maaf ya, komentarnya itu menyakitkan kepada orang-orang yang COVID itu. Ada beberapa orang yang tanya, kenapa kamu sampai COVID? Salah apa? Dosa apa kamu? Kurang ajar sekali orang ini gitu ya. Dia belum pernah merasakan bagaimana menderitanya COVID, bagaimana takutnya gitu, bergumulnya gitu ya. Tuhan jangan sekarang dipanggil, saya mohon ampun Tuhan gitu ya, kan ketakutan seperti itu. Sehingga pada saat saya sudah mengalami, lalu saya menjadi seorang penyintas COVID yang sudah bersama, akhirnya mendengar orang lain COVID, saya bisa merasakan, saya bisa meneguhkan, Bu kuat, Bu tetap percaya, tetap hatinya penuh sukacita ya, penuh sukacita. Nah itu. Dan tentunya kata-kata dari orang yang pernah mengalami lebih punya semangat, lebih punya iman yang kuat daripada hanya dari orang yang belum pernah mengalami saja. Betul. Terima kasih Pak Robert atas tambahannya dan atas sharingnya. Tuhan memberkati. Thank you, thank you. Baik, terima kasih Pak Robert. Bapak, Ibu yang lain, waktu kita masih cukup panjang untuk bisa sharing bersama Romo Eko, dan sharing-sharing ini juga bisa meneguhkan kita loh pada dasarnya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Robert, bagaimana beliau bisa keluar dari zona kemarin sakit itu, yang tidak mudah, saya pikir gitu ya. Tapi ini bisa meneguhkan buat kita. Baik, Bapak Ibu, silakan. Pak Erik. Pak Erik. Ya. Ini Pak Erik dari Benedictus, Romo. Suaranya bisa lebih keras, Pak. Dari Benedictus? Saya Jimmy dari Benedictus. Oh, Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Pak Jimmy. Dari Benedictus. Silakan Pak. Ya memang selama sebelum COVID, saya itu merasa hati saya itu belum terbuka bagi orang lain. Jadi pada saat saya di jalan raya ketemu sama badut-badut, kita yang mereka tuh minta sumbangan, minta uang. Terus saya pikir, ini jalanan macet, udah biarin aja lah. Gitu. Kita juga mengejar waktu gitu loh. Udah biarin aja. Pada waktu yang tidak sibuk, ada yang pengamen mau minta uang yang pakai apa? Yang baju yang semua dicet-cet pakai perak. Yang putih-putih itu loh. Iya, iya. Dia minta uang, terus saya pikir-pikir, buat apa? Dia kan bisa kerja sendiri, ngapain dia minta-minta? Nah, jadi hati saya tuh nggak peduli, biar aja lah. Terus ada apa-apa di jalan, biarin urusan orang, bukan urusan kita. Jadi kita tuh masa bodohan itu loh. Yeah. Nah, pada saat pandemi yang kemarin,
saya itu kan sama dengan Pak Robert juga terkena juga. Nah, hati saya tuh tersentuh dari teman-teman dari lingkungan Benediktus, Romo. Jadi memang saya dalam hati saya berpikir memang kasih itu apa, nggak ada batasnya kasih gitu. Jadi teman-teman itu sangat setia, sangat kasih, ya, memberi dukungan doa, memberikan bantuan-bantuan konsumsi dan macam-macam. Jadi kasih menurut saya itu kasih benar-benar yang tidak ada apa, tidak ada tidak ada tindakan. Jadi aksi dari teman-teman itu luar biasa. Aksinya kasih itu nyata sekali yang saya rasakan. Kemudian gerakan kasih dari teman-teman itu benar-benar secara spontan. Jadi nggak ada ya pikir kumpulin dana, kumpulin enggak. Yang saya lihat tuh teman-teman ada yang bergiliran dari ibu ini, bapak ini, ibu ini. Benar-benar itu sangat menyentuh hati saya. Jadi apalagi mereka mau berkorban dari waktu, berkorban uang. Itu saya pikirkan, waduh kok ibu ini ngantarkan konsumsi hujan-hujan, kok apa sempat-sempatnya, rela-relanya, benar-benar setia sekali membantu saya. Dia tuh waktu itu nggak ngeliat waktu, nggak lihat hujan apa, tapi dengan tulus hati. Jadi saya pikir itu mereka tuh teman-teman di lingkungan itu benar-benar tidak memikirkan diri saya sendiri, nggak memikirkan diri mereka. Yang penting tuh mau setia, kemudian mau memberi kasih kepada kita semuanya. Jadi membuat saya pribadi itu terteguh jadinya. Saya selama waktu itu sama orang lain cuek, sama orang pemulung masa bodoh, orang pengamen udah, jadi nggak memikirkan kasih, nggak pernah memikirkan tindakan nyata. Dengan kemarin pandemi itu menyentuh hati saya, kemudian hati saya membuka hati sekarang, ya. Jadi begitulah, dengan kita membuka hati, kita mau memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain. Jadi kita mau bukan membalas budi, kita mau membalas hati kita untuk orang lain. Terima kasih Romo, teman-teman. Terima kasih Pak Jimmy. Saya ikut bersukacita dan ikut berbahagia dan mengapresiasi, menghargai lingkungan Benediktus yang sudah menunjukkan sebagai sebuah komunitas yang berbelas kasih. Allah bukan hanya ada di dalam doa, Allah bukan hanya di dalam kitab suci, Allah sungguh nyata hadir dalam tindakan Anda. Terima kasih warga Benediktus. Yang kedua yang menarik dari sharing Pak Jimmy adalah rupanya Allah itu sering menobatkan kita bukan dengan hukuman, tetapi dengan kasih. Banyak sekali. Justru Allah sering kali menobatkan kita dengan tindakan-tindakan kasih. Hanya apakah saya mau seperti Pak Jimmy tadi, punya mata yang terbuka, sadar, setelah diberi kasih, setelah begitu banyak orang memperhatikan, apakah saya mau menjadi orang yang punya belas kasih pada orang lain. Pak Jimmy, terima kasih atas sharingnya. Tuhan memberkati. Silakan saudara-saudariku, Anda pasti punya sharing yang indah-indah, yang menghadirkan Tuhan bagi saudara-saudari kita. Sharing adalah kewajiban seorang beriman untuk mewartakan Allah. Jadi jangan malu-malu, silakan. Pak Erik, mari. Baik, terima kasih Pak Jimmy, Romo untuk yang kedua. Jadi memang perlu Romo ketahui bahwa lingkungan Benediktus itu adalah salah satu lingkungan cikal bakal, salah satu lingkungan yang ada di wilayah Medang. Kami memang
bisa berkiblat sebetulnya ke guyupan yang ada di lingkungan salah satunya Benedictus itu ya. Di dalam mereka sangat kokoh gitu, sangat kuat gitu. Yang harapannya sekarang mungkin Pak Jimmy dengan sharing tadi mengajarkan seperti saya ingat kata-kata Gregorius Agung kalau tidak salah, kita tidak memberi milik kita sebetulnya kalau kita memberi kasih, tapi kita juga mengembalikan milik mereka sih gitu ya, kalau tadi yang Pak Jimmy alami gitu. Nah, itu bisa menguatkan kita juga. Dan kembali Bapak Ibu, adakah yang mendapat sapaan dari Tuhan dengan melalui kasihnya tadi seperti Romo katakan, melalui perjalanan hidup kita di keseharian kita gitu. Monggo, silakan. Itu Pak Paulus Edi, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Edi ini dari Alfonsus Romo. Oke. Terima kasih, selamat malam Romo Eko. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam untuk teman-teman yang lain. Kalau pertanyaannya terkait dengan apa yang dirasakan, terus terang perasaan spontan yang muncul adalah saya merasa bersyukur bahwa Gereja Katolik pada khususnya itu sangat mengangkat gitu, sangat peduli, sangat concern pada nilai-nilai kemanusiaan. Satu diantaranya belas kasih itu, dan itu sangat menonjol sekali, dan menurut saya itu baik. Yang kedua, saya merasa itu berbicara di kasih atau belas kasih itu ada dimensinya, ada dimensi personal, ada dimensi komunal, mungkin ada dimensi yang lebih luas lagi. Kalau secara personal, saya merasa kalau belas kasih saya banyak belajar dari istri saya. Gitu. Dia itu ketika misalnya saya jalan keluar gitu, melihat ada Gojek misalnya, dan itu kondisi hujan lebat, dia secara spontan biasanya selalu berkata kasihan tukang ojek itu. Atau misalnya melihat ada orang tua yang masih berjualan di pinggir jalan, secara spontan dia mengatakan hal itu. Iya. Saya pada kisah Yesus sendiri ketika melakukan mukjizat penyembuhan, senantiasa dikatakan dalam perikop itu Yesus jatuh pada belas kasihan. Saya melihat memang ini menjadi indikasi awal untuk tindakan belas kasih. Apakah memang pure hati kita itu memang belas kasih, punya bela rasa pada orang lain ketika ada rasa spontan dalam hati kita melihat penderitaan orang lain, gitu ya. Secara personal mungkin masing-masing punya pengalaman. Saya belajar dari istri saya. Kalau saya sendiri nampaknya saya masih perlu belajar banyak. Tetapi yang kedua, saya merasa belas kasih itu menular gitu. Saya pernah menonton film Pay It Forward gitu. Jadi itu berantai gitu. Saya pernah punya pengalaman. Setiap kali ada tukang sampah itu ya, tukang sampah, terutama istri saya itu sangat concern, misalnya sampah plastik itu senantiasa dipisahkan dan kemudian memberi biaya tambahan kepada tukang sampah tersebut. Suatu ketika kita berjalan naik motor di Jalan Serpong, itu sudah beberapa tahun yang lalu, Jalan Serpong, kondisi sangat ramai pada waktu itu, dan pada saat kami berjalan, helm istri saya itu jatuh dan berada di tengah-tengah jalan raya gitu, Jalan Raya Serpong. Padahal kondisi sangat ramai, dan tepat di belakang kami itu ada truk sampah. Padahal kalau dipikir-pikir truk sampah itu ya punya urusannya sendiri, mereka bisa jalan begitu saja. Tetapi yang terjadi adalah truk sampah itu berhenti, dan salah satu orang di belakang truk itu turun dan mengambilkan helm. Gitu. Saya kaget, mengapa ini bisa terjadi? Gitu. Kemudian kami kait-kaitkan bahwa
Ya ini pay it forward. Kita berbuat baik kepada tukang sampah dan itu berdampak pula pada kita. Itu mungkin dimensi personal yang mungkin bisa saya sharingkan. Tetapi saya melihat ada tantangan dalam dimensi komunal atau secara kelompok gitu ya. Saya pribadi, saya sulit untuk masuk terlibat di dalam lingkungan, terutama rukun rumah tangga, RT gitu, RT. Karena saya merasa memang politik identitas sekarang itu kan sangat kuat sekali, membawa agama itu pada kelompok yang eksklusif. Kelompok eksklusif semakin kuat identitasnya, gitu ya, sehingga memisahkan kita, menghambat diri kita untuk bisa membaur dengan mudah kepada orang yang berbeda. Kalau beragam suku saja mungkin relatif masih bisa, tapi berbeda agama itu nampaknya sudah membuat kita eksklusif. Tidak itu saja, sekolah-sekolah swasta Katolik itu punya image eksklusif juga. Ya, saya setuju bahwa salah satu syarat sebuah belas kasih adalah terbuka, inklusif pada semua orang, tetapi dalam dimensi komunal itu kita punya tantangan. Ya karena itu tadi, kita memang kelompok yang berbeda, akhirnya jebakannya pada eksklusivitas gitu, eksklusivitas untuk skop-skop tertentu ya, untuk kasus-kasus tertentu. Dan saya rasa kita mengalami hal itu juga. Gereja juga menghadapi hal itu juga. Ya mungkin sekolah-sekolah Katolik juga menghadapi hal itu. Dan saya rasa memang ini sebagai ajaran agama memang target akhirnya adalah mungkin mimpi Tuhan sendiri adalah bahwa belas kasih ini memang sungguh menjadi sistem dari sebuah negara. Jadi yang ketidakadilan itu diganti dengan sistem belas kasih. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu yang bisa saya sharingkan, Bapak. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Edi memberi nuansa masukan baru. Silakan. Luar biasa beratnya ya, Mo. Pak Erik. Harus direnungkan. Ini kalau beliau seorang pengajar, Romo. Jadi terstruktur gitu, mulai dari yang komunal segala macamnya itu. Jadi ya, kalau boleh sedikit saya sampaikan gini, Pak Edi. Ini baik banget buat saya secara pribadi, mungkin juga buat Bapak dan Ibu yang lain gitu ya. Ketika saya dalam masyarakat gitu, yang saya garis bawahi tadi terkait dengan apa Edi personal gitu ya. Saya cuman prinsipnya gini, saya adalah gereja kecil gitu ya. Gereja ketika hadir dimanapun harusnya membawa sebuah kebahagiaan sih gitu. Itu kalau saya prinsipnya. Dan saya memakai filosofinya gitu. Tuhan memberi saya 2 telinga, tidak 2 mulut gitu. Jadi ketika politik identitas segala rupanya itu ada di sekitar saya hanya menggunakan telinga saya dengarkan saja gitu. Saya dengarkan saja, setelah mereka leluasa, senang sekali didengarkan, sedikit-sedikitlah kami coba memberi pemahaman gitu ya. Ini sharing sedikit ketika saya harus ada di ada pendekatan untuk perizinan gereja saudara kita di sebelah kita ini, Benteng Gading gitu ya. Ternyata banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harus kita berikan gitu, bahwa mereka menggarisbawahi Katolik dan Kristen itu adalah sama. Kristenisasi, di mana ada gereja pasti ada kristenisasi. Yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan sih gitu. Makanya Tuhan memberi saya ini 2 telinga, oh mungkin ini ya, saya harus mendengarkan. Ketika mereka puas, barulah kami bisa sedikit persedikit kita menjelaskan segala rupanya sehingga kami bisa bersahabat gitu. Dan pada malam ini tadi Romo katakan juga, apa yang kita bisa buat gitu ya, lebih keluar gitu kepada masyarakat. Konteks pertemuan kita pada malam hari ini, persaudaraan sudah dimulai oleh Bapak Paus kita dengan tadi di tema di awal pengantar di awal dengan Al-Tayyib itu, sebuah dokumen persaudaraan yang menurut saya sangat baik. Makanya kita gereja Katolik harusnya bisa lebih melangkah keluar ya Mo ya gitu. Bukan cuma sama saudara-saudara kita seiman, tetapi juga kita harus bisa menjadi sebuah
menggali sebuah persaudaraan yang lebih daripada di lingkungan kita, di wilayah kita gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang lain karena kita masih punya waktu. Romo Eko juga rasanya belum capek amat untuk banyak ditanya-tanya gitu kan ya Mo ya? Oke, bukan ditanya, mendengarkan sharing saya lebih senang. Malam Bapak Ibu. Baik. Veronica. Malam Bapak Ibu. Ibu. Malam Bapak Ibu. Ibu siapa nih? Maaf. Ibu Vero. Ibu Veronica, silakan. Silakan Ibu Vero. Malam Bapak Ibu. Oke, selamat malam Pastor. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya dengan Vero dari lingkungan Santo Thomas Aquinas. Ya, oh, ini luar biasa. Ini, Romo, sebentar Ibu. Ini Thomas Aquinas ada di lingkungan di luar Medang ya Bu ya? Di seberang. Iya Pak, Medang ya? Karawaci. Ya. Pesona Karawaci, iya. Jadi kita wilayah Medang itu sampai ke sana, Romo, jangkauannya. Silakan. Masih paroki ya, kita tapi paroki kita toh? Masih Romo, di peta juga masih ada Romo. Oh, ya. Silakan Bu Vero. Oke, terima kasih. Luar biasa banget ya topik APP kita malam ini. Lebih istimewa lagi karena ada Romo Eko gitu. Waduh. Okay. Terima kasih. Ini sebenarnya saya sih mau men-sharingkan sedikit aja pengalaman saya gitu. Jadi tadi kan kayaknya banyak sharing yang sehubungan dengan pandemi COVID ini gitu ya. Nah, saya sendiri juga mengalami dengan teman saya gitu, ada teman kerja gitu. Jadi beliau itu masih anak kos, terus dia positif COVID gitu ya. Terus dia kebingungan mau gimana gitu. Lalu secara spontan aja sih pada saat begitu saya tahu hari itu dia kena COVID gitu, kayaknya di hati itu langsung berpikir apa yang bisa aku lakukan buat dia gitu ya. Karena dia anak kos. Terus kebijakan tempat dia ngekos itu ternyata harus keluar dari tempat kos tersebut karena dia juga nggak mau istilahnya membuat tidak nyaman penghuni kos yang lain gitu. Jadi dia kebingungan lah karena orang tua dia tinggal di Depok gitu. Lalu pada saat tersebut saya hanya kepikir aja dalam hati gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan buat dia gitu. Setelah nanya-nanya segala macam, terus kebetulan suami saya ada kayak inilah dapat WA dari grup gitu ya. Ada ramuan-ramuan apa yang dari madu, kelapa gitu dicampur gitu untuk menaikkan imunitas tubuh gitu. Jadi hal itu saya lakukan setelah pulang kerja, saya minta mampir sama suami pada saat jemput pulang kerja, saya mampir terus langsung beli kelapa, racik gitu ya. Terus apa yang ada di kulkas yang kira-kira makanan bernutrisi langsung saya kirimkan lewat gosen buat dia gitu. Sebenarnya itu udah saya lupakan gitu ya. Itu hal sepele buat saya sih. Itu kecil banget gitu. Tetapi yang membuat itu menjadi suatu hal yang berkesan buat saya adalah pada saat dia telah sembuh dari COVID-nya itu, terus akhirnya saya ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol gimana kondisi keluarga dia segala macam gitu. Nah pada saat itu dia bercerita sama saya, tahu nggak Miss, hal yang kamu lakukan waktu itu buat saya itu benar-benar sangat berarti buat saya gitu. Hal yang mana saya tanya? Yang kamu maksudnya kirimin saya minuman ya itulah yang saya kirimkan tadi itu buat dia. Ternyata itu yang buat saya sendiri kayaknya nggak sesuatu banget gitu. Itu adalah hal kecil banget. Tapi ternyata itu hal besar buat dia. Nah, dengan ada perhatian seperti itu gitu, dia itu kayak berasa oh iya, saya semangat nih, ada teman saya yang memperhatikan gitu ya. Terus imunitas saya untuk menaikkan imunitas saya gitu, untuk efek COVID-nya itu nggak begitu berasa gitu. Jadi dari perbincangan saya setelah dia sembuh dari COVID itu, nah itu saya berpikir sih ya, terus dengan renungan kita pada malam hari ini, yang orang Samaria, terus sharing-sharing Bapak, teman-teman yang tadi juga yang luar biasa gitu. Oh iya ya, bukan masalah tindakan kita tuh besar atau apa gitu, seperti tadi yang Bapak yang di video itu memberikan kesempatan untuk si ibu gitu, bukan suatu hal besar sebenarnya, tetapi itu bisa saja memang suatu hal yang luar biasa buat orang yang menerima hal kecil dari kita.
Itu saja sih yang mau aku bagikan, mengingatkan saya sebagai pribadi gitu, supaya jangan, kadang-kadang kita berpikir menolong orang itu mau yang spektakuler gitu ya, istilahnya sekarang tindakan seorang sultan lah gitu ya, sumbangan seorang sultan, tapi enggak, ternyata hal sekecil apapun ternyata itu bisa berdampak besar buat seseorang. Itu aja yang mau aku bagikan. Terima kasih. Ya, benar Bu Vero. Jadi uang 50.000 mungkin bagi saya tidak ada artinya apa-apa gitu, tapi bagi orang lain besar banget gitu. Itu menjadi berkat yang besar melimpah gitu. Disitulah yang harus ditanamkan dalam hidup sebagai seorang pengikut Kristus adalah keberanian untuk lepas bebas. Lepas bebas itu bukan berarti apa yang diberi itu saya genggam. Tadi kan Pak Erik berkata, dikutip dari Gregorius itu, bahwa apa yang diberikan itu sebetulnya bukan milik kita, miliknya dia juga gitu, tapi harus lewat kita diberikannya gitu. Dan haknya dia gitu. Maka hal kecil bagi kita mungkin jadi hal besar. Saya teringat sekali Uskup Bandung itu selalu mengajarkan para romonya setengah tahun sekali membuka lemarinya. Lalu dikeluarkan baju-baju yang baru yang kemungkinan tidak akan dipakai. Berikan ke pegawai baju-baju yang baru. Kan namanya umat itu kalau pemberkatan ngasih batik, ini batik lagi gitu kan. Kan tidak setiap saat setiap pastor harus 1 jam sekali ganti batik gitu ya. Saya pun sama, kalau begitu banyak ya sudah saya berikan, kita tumpuk sama-sama, kita berikan kepada yang membutuhkan gitu. Di situ kita punya spiritualitas untuk melepaskan. Karena dalam kehidupan, semakin kita mau menjadi pengikut Kristus, harus selalu berani semakin melepaskan. Sampai suatu saat, kita pun akan melepaskan kehidupan kita. Terima kasih Pak Erik, silahkan lanjutkan. Terima kasih Romo. Tarik Mang. Vero. Memang hal-hal sederhana, sebetulnya menebar kasih itu sederhana ya Mo ya, gitu. Banyak hal-hal sederhana yang kita tanpa sadari juga ternyata sangat mendalam, seperti yang tadi disampaikan Bu Vero. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau sharing untuk malam ini terkait suara kewanitaan, mungkin suara kewanitaan. Nah tuh Romo baru satu kewanitaan nih. Atau ke anak-anak ada nggak? Remaja Kak, ada nggak? Saya ingin ketemu remajanya Medang. Halo Romo. Hai. Ini siapa ini? Pak Joni, Pak Joni. Ya, Bapak Ibu, tadi suaranya rada-rada belia gitu. Itu tapi ada Reisan itu, Cornel Codi. Selamat malam Romo, selamat malam. Baik. Ibu semuanya. Malam. Mungkin saya sedikit sharing. Kebetulan saya ketua lingkungan Romo di Santo Alfonsus. Jadi kalau menurut jadi pengalaman mungkin yang saya rasakan bahwa saya harus berbuat kasih itu ternyata tidak langsung muncul dari diri saya, Romo. Tetapi saya harus diingatkan. Saya harus dikasih pesan. Ya mungkin ini karena bebalnya saya, atau mungkin juga karena memang saya tidak tahu, sehingga mungkin teman-teman di lingkungan yang sering mengingatkan saya, Pak, itu ada saudara kita yang sakit, Pak, itu ada saudara kita yang perlu bantuan dan sebagainya. Nah itulah kemudian baru saya istilahnya, kalau orang Jawa bilang ayon-ayon ya sama teman-teman di lingkungan, ayo kita bantu dan sebagainya. Jadi yang saya garis bawahi bahwa terkadang saya untuk berbuat kasih itu harus diingatkan. Kemudian kebetulan juga saya Romo, saya ini mungkin tadi Pak Erik juga sampaikan bahwa Pak Erik juga
istilahnya juga berkecimpung di masyarakat ya. Kebetulan saya juga beberapa kali istilahnya lah ya ikut kepengurusan RT dan juga RW. Nah, jadi terkadang teman-teman mungkin dari yang non Katolik lah, yang Muslim itu terkadang mau menyampaikan ke saya itu terkadang ya bahasanya mungkin itu loh kelompoknya Pak Joni ya, istilahnya kelompoknya Pak Joni. Saya juga oh ya ada apa misalnya seperti itu, dan jadi kayak kelompok itu kan kelihatannya kayak istilahnya tuh agak gimana gitu loh ya. Ya oke lah, tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting dari kita, mungkin saya perwakilan, terkadang saya yang terkadang menjadi penghubung antara teman-teman di lingkungan, kemudian dengan mungkin pengurus di RW dan juga mungkin di pengurus RT, mungkin yang tidak bisa masuk atau mungkin belum masuk ke grup, terkadang saya sampaikan juga. Dan ada juga teman yang di lingkungan itu mungkin dia sebetulnya sepele ya, istilahnya pekerjaan boleh dikatakan, atau dia tuh melakukan hal sepele sekali, tetapi itu mungkin sangat berharga bagi lingkungan. Contohnya ini adalah teman saya itu ada di RW itu, di lingkungan saya itu Pak Edi Wijaya. Itu beliau itu cuma menyampaikan, karena ini berhubung COVID, jadi semua kiriman barang, kiriman surat itu semua cuma mentok sampai di pos. Jadi beliau itu menyampaikan di grup pengurus RW daftar list barang untuk anggota di RW 13. Jadi mungkin itu secara simpel, menyampaikan di grup pengurus RW, kemudian diteruskan di RT, dan baru mungkin warga yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, oh saya ada kiriman dan sebagainya. Itu hal yang sepele. Mungkin kasih itu memang tadi yang pertama saya garis bawahi, saya terkadang harus diingatkan, dan ini berbuat kasih itu memang mungkin sepele. Yang kita lakukan sepele, hal-hal yang mungkin dianggap nggak penting mungkin ya. Tapi itu mungkin bagi orang lain bisa menjadi hal yang sangat berguna atau luar biasa. Seperti tadi hal mungkin parkir sepele, parkir doang, tapi itu tadi mungkin dia sangat membutuhkan sekali. Itu Romo yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Jadi bagi saya bukan berkata bahwa saya harus digerakkan, diberitahu. Ingat Pak Joni, kalau membaca tentang mujizat pertama di Kana, kan kemarin kan dibahas di dalam Prapaskah pertama. Yesus tidak akan pernah tahu bahwa yang punya pesta kekurangan anggur kalau tidak diberitahu oleh Maria gitu. Jadi katakanlah Pak Joni ini Yesusnya gitu, yang memberitahu Maria itu yang memberitahu Pak Joni, saudara kita ada yang sedang kena kemalangan, ayo. Nah Pak Joni yang tergerak, ayo gitu ya. Dan ini memang tidak semuanya harus tahu semuanya, kan kita juga perlu orang lain untuk memberikan sounding situasi gitu. Yang lebih penting adalah apa? Saya tidak menutup hati dari kebutuhan yang di-sharekan kepada saya, yang diberitahukan kepada saya. Lalu sekali lagi tadi dikatakan oleh sharing Pak Joni sama dengan Ibu Vero, hal kecil, kasih itu kecil, tapi membawa dampak seperti ya tadi Pak Edi pernah menonton semua Help, itu judulnya Help gitu. Jadi kalau saya menolong dia akan menolong orang lain akan menolong ini. Jadi memang kasih itu akan bergulir seperti gunung es. Dari kecil, jatuh cuma batu kecil, sampai bawah itu bisa menjadi bongkahan besar sekali. Karena menggulung, itulah kasih. Gerakannya kecil, tapi pada saat diteruskan, terus akan menjadi sebuah gerakan kasih yang besar sekali. Terima kasih atas sharingnya Pak Joni. Pak Erik, silahkan. Baik, Bapak Ibu. Lanjut. Terima kasih Pak Joni. Ini adalah salah satu memang mediator di RW 13. Kami ada 6 RW, pastor di sini. Dan di masing-masing RW, kita wilayah Medang memang punya komitmen minimal di setiap
RW-RW itu kita ada saudara-saudara kita yang Katolik itu ada keterlibatan mereka di sana. Makanya sampai saat ini sejak tahun 94 Medang ini ada, puji Tuhan gesekan umat-umat Katolik dengan yang lain hampir dikatakan tidak pernah ada. Meskipun ada itu kecil dan dapat kami selesaikan. Nah, ini salah satu yang memang kami lakukan dalam rangka gereja ada di luar pagar gereja gitu. Baik, Bapak Ibu, Romo, terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini di pertemuan kita yang kedua. Kita akan lanjutkan ibadat oleh Pak Joko. Jadi semua yang telah disampaikan sama Romo dan sharing-sharing Ibu Bapak bisa menjadi penguatan buat kita melangkah ke depan di masa-masa pandemi ini. Nah, masa pandemi bukan masa-masa yang sulit. Sulit itu tergantung kita melihatnya. Kalau tadi siang tadi saya ikut misa anak-anak, Romo katakan bosen, kita rubah menjadi apa lagunya saya lupa bosen menjadi apa gitu Romo bilang tuh. Jadi bosen yang membuat kita gitu. Tapi kalau kita mau membuat itu menjadi sebuah kebahagiaan, ya bisa. Jadi pandemi ini bisa keluar dari masa-masa sulit itu dengan bahagia sih. Lagunya Romo menurut saya itu keren banget tadi siang sih gitu. Mungkin bisa jadi contoh. Boleh di-share sedikit lagunya gimana Ya, saya waktu menyiapkan misa anak-anak, kok saya tertarik dengan kata-kata anak, aku bosan, aku bosan, aku bosan, aku bosan, semuanya harus di rumah. Nah, itu. Dan akhirnya saya ganti temanya menjadi sesuatu yang kita semua anak Tuhan harus sadar menerima keadaan sekarang ini. Ya, waktu di-share seperti itu cukup banyak anak-anak berkata, saya lebih suka yang pertama Romo daripada yang kedua. Itulah anak-anak zaman now. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Erik ya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Silakan monggo Bapak Joko mohon dilanjutkan untuk ibadatnya. Terima kasih. Baik Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan bersama saksian sharing dari saudara kita, tentu ini akan memberi kita semangat untuk semakin berusaha menjadi hidup dalam persaudaraan bersama. Udah pada sharing semua sama. Udah jadi ngomong. Mari kita bersatu dalam doa untuk melanjutkan doa permohonan. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan doa bersama-sama. Kita akan doa umat. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau masih setia berjalan bersama bangsa dan dunia yang sedang dilanda pandemi dan bencana alam yang cukup panjang. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dan para pengambil kebijakan, agar mereka senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan keselamatan banyak orang dalam membuat keputusan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi gereja kami, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja kami, agar di tengah situasi sulit ini, kami tetap memiliki keyakinan dan pengharapan akan rahmat-Mu yang besar, yang selalu menyertai kami melewati situasi yang tidak mudah ini. Secara khusus, kami juga mendoakan jiwa para imam, biarawan, dan biarawati yang wafat selama masa pandemi ini. Semoga kerahiman dan belas kasih-Mu menghantar mereka bersatu dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami, ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan dan biarawati,
Doa kami. Bapa, berkatilah dan lindungilah selalu para imam, biarawan dan biarawati, khususnya yang berkarya di Paroki Santa Helena, Romo Lukas, Romo Balok, dan juga Romo Eko. Agar mereka senantiasa Kau anugerahi rahmat kesehatan, perlindungan dari wabah corona, dan kesetiaan dalam panggilan. Tak lupa juga kami mohon ya Tuhan, agar kehadiran para imam, biarawan, biarawati di paroki kami dapat menjadi inspirasi bagi tumbuhnya benih di wilayah kami. Bantulah para orang tua agar dapat mendukung putra-putrinya untuk rela menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban pandemi dan bencana alam, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang sedang sakit, hiburlah mereka yang harus kehilangan anggota keluarganya karena pandemi dan bencana alam. Dampingilah mereka yang harus kehilangan mata pencaharian, agar di tengah situasi sulit ini, mereka tetap memiliki pengharapan akan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang pada malam hari ini bersama-sama berhimpun secara virtual ini, ya Bapa, semoga di tengah situasi prihatin seperti saat ini, kami tetap tergerak untuk mengembangkan sikap peduli dan bela rasa kami kepada sesama kami, terlebih kepada mereka yang tersisih dan menderita. Bantulah kami supaya semakin mampu mengembangkan sikap, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat, dan bangkitnya. Semoga kami mampu untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Romo Eko. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Allah dengan kelimpahan rejeki. Allah menjauhkan kalian semua dari segala penyakit, dari segala permasalahan. Allah melimpahkan kasih karunia di tengah keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Dwi, monggo silahkan. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Ada foto bersama? Kita kembalikan ke Pak Kris dulu. Kayaknya Pak Kris agak nge-lag sinyalnya. Baik, untuk terakhir sebelum istilahnya kita ambil foto
bersama. Silahkan buka kamera Bapak Ibu semuanya biar kelihatan. Kita ambil screenshotnya untuk dokumentasi kita bersama. Yang belum dibuka Pak Joni, Bu Sarmauli, mari silahkan. Baik, ada 2 layar ya. Silahkan dihidupkan terus supaya nanti bisa terekam. Foto yang pertama dengan gaya normal. Gaya KTP. Gaya KTP. Baik, nanti saya share ke grup Medang. Untuk layar kedua, masih silakan Bapak Ibu. Masih ada beberapa. Rosario Twijaya belum, Marianovi, Yana, Destianti, silahkan. Baik, diambil 1, 2. Baik, untuk gaya bebas. Gaya bebas, biar ada perbedaan deh. Gaya bebas. Silakan Bapak Ibu untuk screen pertama. Mau pakai tangannya, jarinya dan sebagainya, mau metal, mau kampanye, ya terserah. Tritunggal Maha Kudus. Iya. Baik, 1, 2, 3. Iya, baru screen pertama. Silakan untuk yang di screen kedua masih. Silakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu masuk screen pertama atau kedua, tapi yang penting masih. Silakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Kris atau Pak Erik ini yang sinyalnya tidak bermasalah. Oke, Pak Kris bisa? Monggo. Pak Kris. Kalau nggak bisa, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita ada tamu dari KKS, Bu Retno. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Bu Retno. Monggo. Walah, saya tamu ya. Oke, terima kasih. Oh, bukan ya, keluarga kita lah. Keluarga. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Pastor Eko yang menginisiasi acara ini supaya meriah dalam retret umat. Saya senang sekali hadir di antara Bapak Ibu sekalian, dan saya lihat tadi stabil 50 orang ya yang hadir. Dalam kesempatan ini saya terima kasih sudah diberikan waktu untuk berkeliling dari wilayah ke wilayah. Saya dengan tim KKS, Mas Tommy, mana Mas Tommy? Mas Tommy dan Mas Andre. Jadi kami bertiga ikut turnya Pastor Eko secara virtual. Saya senang bahwa para umat, Bapak Ibu sekalian antusias sampai dengan akhir acara ini. Saya pikir serius 500-an, ternyata nolnya hilang 1, tapi oke, seru. Terima kasih Pak Agus. Oh, udah. Silakan. 500 itu yang kameranya Bu, di belakang itu banyak sebenarnya. Satu keluarga 100 berarti ya Bu. Plus ayam-ayam di rumah masing-masing. Oke. Iya. Terima kasih juga Pak Pastor Eko, Mbak Bu Retno, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak bisa nyambung, kalau enggak kita tutup. Oke, mungkin tes. Udah Pak. Pak Kris. Pak Kris. Halo. Pak Kris. Silakan. Muni Pak Kris. Oke, baik. Tadi dalam prosesnya di tempat saya internetnya tidak stabil. Belum bayar ya Pak? Nyicil mau. Oh, Mas. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pastor, Bapak Ibu dari audio saya tidak bagus sepertinya. Testing. Oke. Ada feedback.
Di tempat saya nge-freeze nih. Kedengeran kok, Pak. Kedengeran. Oh ya sudah, oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pastor Eko, Ibu Cornelia Retno, dan teman-teman yang selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan umat. Dan terima kasih untuk hari ini kita sudah bisa bertemu, berproses di wilayah Medan. Baik, sebelum mengakhiri APP pada malam hari ini, izinkan saya untuk berpuisi. Saya mengambil puisi dari Joko Pinurbo. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting minggu. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Lalu Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Kiranya dengan berkat Tuhan kita selalu bersapa, dan selalu dengan berkatnya kita selalu dilindungi, selalu diberkati, dan selalu sehat dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh memberi arti untuk kita pribadi, kita keluarga, dan dalam kita bermasyarakat. Terima kasih, selamat malam, terima kasih Pastor. Salam dari kami dari wilayah Medang Pesona dalam dan keluarga yang bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, lebih ramai lagi, lebih mantap lagi dalam. Susah dong dicatat. Oke, Pak Pres, kasihan Bu Maria udah nyiapin lagu 3 lagu nggak dinyanyikan. Iya. Ya. Yang amplopnya Bu Maria nyanyi, Bu Maria. Oke, mari kita menyanyi Maria. Baik, Romo Eko, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan lagu. Kita ambil dari buku APP, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hatiku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih.